Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Habibi dengan NIM 251105010037. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. Baik, langsung saja. Latar belakang generasi milenial yang lahir pada rentang tahun 1980-an hingga awal 2000-an adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan hadirnya teknologi digital, internet, dan media sosial. Kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa dilepaskan dari arus informasi yang cepat, interaksi lintas budaya, serta gaya hidup yang cenderung praktik dan instan. Selanjutnya, yaitu konsep generasi milenial dan karakteristiknya. Generasi milenial atau sering disebut dengan generasi Y mencakup individu yang lahir antara tahun 1980-an hingga awal 2000-an. Mereka tumbuh di masa peralihan dari era analog menuju era digital, sehingga menjadi saksi perkembangan teknologi informasi mulai dari komputer pribadi, telepon genggam, hingga internet. Ciri utama generasi ini adalah kemampuan beradaptasi dengan teknologi serta tingkat konektivitas sosial yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Langsung dilanjutkan dengan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Maulidina Maharani Nurdin dengan NIM 2511050100034. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep good citizenship dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Konsep good citizenship pada dasarnya merujuk tentang kewarganegaraan yang baik, yakni individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang good citizenship bukanlah sekadar patuh hukum secara pasif, melainkan juga warga negara yang aktif, peduli, dan berkontribusi nyata terhadap keberlangsungan kehidupan. Dengan kata lain, good citizenship adalah integrasi antara pengetahuan kewarganegaraan, sikap kritis, dan keterampilan partisipatif. Untuk pembahasan yang ketiga kali ini, yaitu peran PKN dalam membentuk generasi milenial agar mampu mewujudkan good citizenship. Nah, pendidikan kewarganegaraan berfungsi membentuk generasi milenial menjadi warga negara yang berkarakter, kritis, dan partisipatif. PKN tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami dengan NIM akhir 0052. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan upaya mengoptimalkan peran PKN bagi generasi milenial. Sementara dari sisi internal, kurangnya minat terhadap pembelajaran PKN jadi kendala tersendiri karena dianggap membosankan dan teoritis. Untuk mengatasinya, beberapa langkah strategis untuk mengatasinya antara lain: yang pertama, ada reorientasi kurikulum PKN agar relevan dengan era digital melalui penambahan materi, literasi digital, dan kesadaran lingkungan. Yang kedua adalah penguatan peran guru sebagai fasilitator dan inspiratif. Yang ketiga adalah kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter masyarakat. Yang keempat adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk pembelajaran interaktif. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas adalah pendidikan kewarganegaraan yakni PKN memiliki peran penting dalam membentuk good citizenship pada generasi milenial. Melalui PKN, generasi muda dibekali dengan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, tanggung jawab sosial, dan literasi digital. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, PKN berfungsi menjaga
identitas bangsa sekaligus menyiapkan generasi Z untuk meneruskan nilai-nilai kebangsaan.